Bu. Gimana kabarnya belakangan ini? Kalau saya belakangan ini, ya alhamdulillah baik. Orang tua bagaimana? Orang tua, alhamdulillah sehat. Tidak. Iya. Nah, hari ini kan kita bertemu ini. Kira-kira apa sih yang mendasari pertemuan ini, tujuannya Linda sama Ibu ini? Tujuan saya ingin bercerita sebenarnya sih soal apa namanya, gimana saya daring selama di rumah gitu. Iya. Biar ada solusi bagaimana untuk efektifnya belajar ya. Kira-kira selama ini gimana persoalan masalah yang dihadapi Linda di dalam pembelajaran daring ini? Kalau persoalan yang dihadapi biasanya kayak saya belajar gitu kan, pastinya kalau di rumah itu kalau nggak mengerti pastinya kita kayak lihat-lihat internet gitu, itu yang mudah. Cuman kalau untuk memahaminya secara sangat paham gitu sedikit, karena saya belajar hanya virtual, tidak secara langsung seperti apa yang Bapak dan Ibu terangkan kepada saya. Mata-mata pelajaran apa aja itu yang benar-benar sulit dipahami? Matematika sama IPA. Iya, karena penuh-penuh dengan rumus ya. Ada masalah-masalah itu contohnya apa pelajaran yang susah itu? Yang sulit saya pahami. Kok selama dari ini sih Bu, hampir semua sih Bu. Jujur saya sangat sulit untuk paham, tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Iya. Begitu. Ya sebenarnya bisa sedikit tapi nggak maksimal ya. Iya. Kira-kira apa sih yang kamu rencanakan untuk itu, untuk bisa memahami itu yang kamu inginkan, misalnya dari guru ataupun dari cara belajarnya, apa yang Linda inginkan? Kalau yang saya inginkan dari cara belajar saya ingin memperbanyak waktu saya untuk belajar. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun secara belajar secara virtual, itu saya harus bisa memahami apa yang saya pelajari gitu. Jadi mungkin walaupun belajar sendiri, tapi kita bisa menggunakan banyak waktu, itu juga akan bermanfaat. Iya, ada nggak Linda gunakan misalnya jadwal per hari itu bagaimana, coba cerita? Kalau misalnya pagi kan saya harus bantu orang tua saya dulu Bu. Iya. Jadi sekitar kalau pagi itu saya bisa belajar jam 10 sampai jam 12. Itu kalau saya siang tidur siang, dan kalau siang itu kayak sekitar jam 4 jam 5 sore. Malamnya itu saya belajar dari jam 7 sampai kadang jam 9 atau bahkan sampai jam 11 malam. Berarti ada sih sebenarnya udah teratur waktunya, tapi tetap aja kurang maksimal. Susah untuk konsentrasi di dalam belajar. Kalau masalah yang lain misalnya paket atau yang lain nggak ada masalah? Alhamdulillah di rumah saya menggunakan wifi, jadi itu merupakan salah satu kayak kelebihan saya belajar daring di rumah, karena melihat banyaknya dari itu kan otomatis menggunakan internet kan Bu. Karena selama ini saya agak susah, jadi orang tua saya mengusulkan untuk menggunakan itu, jadi biar lebih ringan. Jadi kira-kira yang kamu inginkan lagi apa gitu dari guru untuk ini? Saya ingin, sebenarnya saya tidak ingin banyak ya Bu, cuman gimana ya, kan yang susah itu nggak cuma anak muridnya aja, guru juga pasti susah kan untuk, karena guru juga pasti melihat tidak semua anak di rumah yang bisa mempunyai handphone atau mempunyai fasilitas paket yang lengkap gitu. Jadi saya juga harus mengerti dari guru. Jadi gimana guru itu kepada muridnya, ya saya harus bisa mengerti gitu. Jadi misalnya kayak ibu memberi ini sekitar jadwal segini atau cuma bisa jam segini gitu, saya nggak masalah. Pada dasarnya sih kalau Linda itu nggak begitu masalah ya, cuman memang di daring ini masalah itu yang paling utama ya, susah memahami materi yang tadi. Karena juga saya tipe orang yang sangat, maksudnya kayak sedikit harus dicontohi dulu gitu, baru saya sangat mengerti gitu Bu. Tapi bukan berarti kalau misalnya nggak dicontohin nggak mengerti gitu. Iyalah, misalnya pelajaran IPA itu kan memang butuh apa ya, butuh
tatap muka langsung secara dengan- langsung. Jadi memang keberhasilan yang diharapkan dari Linda itu belum bisa ya, gara-gara tadi misalnya kalau pagi kan, kalau guru misalnya buat live sibuk dengan masih bantu orang tua. Masih bantu orang tua. Iya, tapi kira-kira teknik apa lagi yang diinginkan oleh Linda untuk mencapai keberhasilan itu? Teknik. Teknik seperti apa ya, Bu? Saya cuman saya cuman mau kayak lebih memperbanyak waktu saya aja gitu. Kalau saya ingin belajar, ya jadwalnya memang udah saya atur, cuman di rumah kan masalahnya itu kayak seperti rame gitu, Bu. Jadi itu kalau untuk gangguannya rame ya. konsentrasi sulit. Cuman kalau di sekolah kan ada teman, ada guru. Jadi kalau saya nggak tahu ini apa gitu, jadi bisa saling bertanya. Iya, masalah yang paling utama itu rame di Rame. rumah, jadi gangguan dari adik-adik. Iya. Mana sebentar-sebentar dipanggil orang tua, Iya, jadi kurang konsentrasi ya. Barangkali kan Linda kan punya kamar ya, yang Punya. bisa di situ bisa lebih konsentrasi, atau misalnya itu pelajaran yang sulit-sulit itu bisa ditulis di dalam buku, kemudian itu ditanyakan kepada gurunya. Itu kira-kira gimana? Ada nggak kepikiran solusi kayak gitu? Ada, sejujurnya ada. Saya kepikiran gitu, cuman saya mikir janganlah takut ganggu gitu. Jadi saya buka kayak YouTube yang berhubungan dengan misalnya kayak listrik statis. Saya buka, saya pelajari dari situ. Cuman ya itu tadi, Bu, masalahnya. Ini kok nggak mudah-mudahan ya, kadang gitu. Jadi saya kayak sulit paham sekali mungkin gitu, nggak harus kayak benar-benar memahami apa yang saya lakukan. Iya, jadi memang kan kondisi daring ini, pandemi ini sangat membuat kesulitan belajar seperti itu. Tetapi dengan tadi kan Linda bilang sudah mengatur jadwal, itu sih sudah bagus. Tetapi sekarang Linda komitmen nggak dengan itu? Maksudnya komitmennya untuk ke depan, untuk menghadapi gangguan. Nah, apa kira-kira yang menjadi komitmen Linda? Bila komitmen, ya kan walaupun kita belajar secara daring ini bukan berarti kita bermalas-malasan ya, Bu. Ya sama, kita tetap harus belajar di rumah, apalagi saya itu bukan anak dari keluarga yang ekonominya mampu. Jadi komitmen saya itu adalah saya belajar ini karena ibu saya. Saya harus bisa sukses, saya harus bisa membahagiakan ibu saya. Jadi saya harus rajin belajar, saya harus kuat. Walaupun ya kadang kesulitannya itu ada di diri saya sendiri, kadang juga saya merasa capek atau apa itu pastinya kan. Jadi ya komitmen saya itu adalah saya harus kuat orang tua saya. Iya, karena kita tahu ya tujuan utamanya itu tuh membahagiakan orang tua. Terus ada juga tadi Linda sudah punya komitmen membuat jadwal yang untuk jadwal belajarnya, sehingga ketika mengalami gangguan dari adik atau yang lain-lain itu juga merasa bahwa itu harus diatasi dengan baik, ya kan? Jadi kira-kira dalam kamu belajar itu siapa aja yang Linda inginkan untuk membantu? Yang saya inginkan pastinya guru kan, Bu. Kalau orang tua saya enggak sih, kayaknya udah capek, jadi saya tidak mau membebani apa yang saya rasakan. Jadi kadang saya menanya-nanya sama kakak sepupu saya yang memang kebetulan pintar begitu. Jadi alhamdulillah. Ya, berarti guru, kakak sepupu, orang tua kan menyediakan wifi, itu juga membantu kan dalam komitmen daripada Linda untuk mencapai tujuan menjadi mengatasi kesulitan belajar pada saat ini, ya kan, seperti itu kira-kira. Jadi pihak-pihak yang membantu, dan pada dasarnya sih kami guru-guru ini kan per tiap orang kan kurang tahu sih Tuhan, tapi kami yakin bahwa Linda akan mampu mengatasi bersama-sama dengan temannya, seperti itu ya kan. Jadi itu yang sama-sama kita harapkan. Kira-kira
semuanya itu pasti bisa Linda wujudkan kan? Linda bisa. Linda bisa dibantu dengan kerjasama dengan orang tua, guru dan yang lain. Iya, terima kasih ya Linda buat perbincangan kita hari ini. Iya, saya yakin Linda akan tetap semangat untuk belajar. Ya, terima kasih.